Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan kekuatan yang Allah berikan, dengan hidayah yang Allah berikan, sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduk barengnya kita di majlis ini, yakni di majlis ilmu ini, menjadi tanda dari Allah bahwa kita min ahli sa'adah wa min ahli husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak, di malam hari ini kita akan mempelajari bersama terkait hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah, kitab hadis arba'in Imam Nawawi. Subhanallah. Semoga kita dapat barokahnya Imam Nawawi sehingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari, memahami dan mengamalkan hadis yang akan kita bacakan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan untuk menjelaskan hadis, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua sebagai hamba-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah, dengan anugerah yang Allah berikan, fabidzalika falyafrahu. Subhanallah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan anugerah Allah, karunia Allah, dan dengan kasih sayang Allah, hendaknya kita berbahagia. Subhanallah. Karena apa? Semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Segala kenyamanan datangnya dari Allah. Apa-apa yang membuat kita bahagia itu murni berkah dari anugerah dan welas asihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai lupa kepada Allah ketika kita sedang meraih kenikmatan, kebahagiaan, bersyukur. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur ini, dengan mengingat Allah ini, maka kenikmatan yang kita rasakan itu akan semakin meningkat kepada diri kita. Bukan hanya sekedar meningkat, tapi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kalian semua. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Dan kenikmatan yang teragung adalah hidayah Allah. Kita diberikan iman, Islam, kita diberikan kesehatan roh, kebersihan hati, kebersihan akidah. Ini merupakan nikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan ini akan kekal bersama kita. Kenapa begitu ibu-ibu? Subhanallah. Kita punya harta seabad-abad, subhanallah, 7 turunan gak habis. Kita punya kedudukan pangkat sosial yang tinggi, status di masyarakat yang sangat amat tinggi. Itu semua kalau kita mati gak dibawa. Subhanallah. Pakaian mahal-mahal yang kita punya, yang jutaan harganya, yang bermerek, subhanallah, branded semua, gak dipakai. Yang dipakai kain kafan, subhanallah. Minyak wangi yang
subhanallah, mereknya, brand-brand terkenal, subhanallah. Semua itu gak dipakai, subhanallah. Masya Allah. Maka yang akan kita pakai, yang akan kita bawa adalah apa? Amalia soleh kita, yang selamat, yang ada pada hati kita, subhanallah. Masya Allah, sudah Masya Allah. Makanya bagaimana caranya agar segala kenikmatan yang kita punya saat ini bisa dibawa hingga akhirat? Contoh, punten, ibu-ibu punya banyak baju bagus, subhanallah, yang bermerek, yang bagus-bagus, punya banyak minyak wangi, punya banyak harta dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar terbawa hingga akhirat nanti? Subhanallah, gunakan semua itu untuk bertakarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada baju bagus, ada baju yang subhanallah bermerek memang tidak hanya dipakainya pas waktu kondangan saja, dipakai untuk menghadiri majelis ini dengan niat apa? Ta'zim, mengagungkan ilmu, mengagungkan majelis ilmu. Ini akan dibawa sampai kepada Allah subhanallah. Ibu-ibu punya harta, bapak-bapak punya harta, subhanallah. Jangan hanya disimpan sendiri, jangan hanya untuk dinikmati sebagai kebutuhan fa'ali saja, kenikmatan duniawi saja, tapi coba kita belajar berbagi. Fattaqullaha mastata'tum, sekemampuan kita. Punya 5.000, bismillah berbagi 5.000. Punya 2.000, bismillah berbagi 2.000. Punya lebih, bismillah berbagi. Akan dibawa hingga akhirat. Subhanallah, Masya Allah, bukan Masya Allah. Pun demikian perkataan kita, tindakan kita, ketika kita beramah-tamah kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, subhanallah, jangan hanya jadikan itu sebagai nada kebiasaan, jangan hanya jadikan sebagai mudah basa-basi belaka, ambil pantas, ambil frigal, baik, subhanallah, jangan hanya itu. Jadikan ucapan manis kita, perkataan lembut kita, perilaku baik kita, ini merupakan uswatun hasanah, suri tauladan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berperilaku yang baik, berucap yang santun, niatkan ini mengikuti akhlak Rasulullah, niatkan untuk ibadah, maka semuanya akan bernilai di sisi Allah. Kebaikan itu akan diangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Punten ini subhanallah di-share. Subhanallah. Bismillah. Al-Hadithul Arsyid. Subhanallah, Bapak kalau bawa kitabnya ini ada di halaman 39. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bacakan hadisnya nih ibu-ibu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala tayyibun, sungguh Allah itu maha baik, la yaqbalu Allahu illa thayyiban, Dia tidak menerima amalan illa thayyiban, kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin, dan sungguh Allah telah memerintahkan orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Dia memerintahkan kepada para utusannya, para rasulnya. Faqala ta'ala, apa yang diperintahkan itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari apa-apa yang baik, wa'amalu salihan, kerjakanlah amalan yang baik, amalan yang saleh. Wa qala ta'ala,
seorang lelaki yudhilus safar, seorang lelaki yang subhanallah, dalam perjalanan yang jauh, telah menempuh perjalanan yang jauh. Asy'atha wa ghubara, rambutnya itu lusuh, pakaiannya berdebu. Subhanallah, yamuddu yadayhi was-samaa'i, dan lelaki ini menadahkan kedua tangannya ke langit, mengisyaratkan lagi berdoa. Subhanallah, ya Rabbi, ya Rabbi. Lelaki ini berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan. Doa lagi. Subhanallah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sosok yang seperti ini, ya Rabbi, wa mata'amuhu haram. Berdoa sih berdoa, wa mata'amuhu haram, namun sementara makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, fa anna yustajab lah, maka bagaimana bisa doanya akan dikabulkan? Subhanallah. Ya Rabbi, doa kepada Allah. Ya Allah, saya begini, pengen ini. Betul, doanya kepada Allah, tapi dia lupa. Subhanallah, ketika menghadap kepada Allah, kondisinya mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Fa'ala yustajab, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Subhanallah. Rawahu Muslim. Ini sahih riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada penjelasannya dalam bab zakat laulal khata. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad afazal muttaqun wa qad afazal muttaqun. Masyaallah, mari kita pelajari satu persatu dari kalam baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. Sungguh Allah Maha Baik, Dia, yakni Allah, hanya menerima yang baik. Subhanallah. Ada pertanyaan, mulai merawas masih kata salah. Saya merasa masih banyak salah, masih banyak dosa. Apakah amalan saya akan diterima oleh Allah? Subhanallah. Maka bagaimana jawabannya? Subhanallah. Allah menerima yang baik adalah Allah melihat usaha kita. Seberapa sungguh kita mempersembahkan amalan yang terbaik yang kita bisa untuk Allah. Apakah sungguh-sungguh, apakah asal-asalan? Subhanallah. Ada kisah dari putra Nabi Allah Adam alaihissalam yang bernama Habil dan Qabil. Subhanallah. Kisah itu diabadikan dalam Quran. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Subhanallah. Jadi kisahnya itu ibu, subhanallah, ketika ada perselisihan di antara putra Nabi Allah Adam alaihissalam tentang masalah perjodohan. Subhanallah. Jadi si Qabil ini cemburu dengan si Habil, karena si Habil ini subhanallah akan menikahi seorang wanita yang lebih cantik dibanding calon istri Habil. Habil yang pengen menikahi si calon istri dari Qabilnya ini pengen menikahi si calon istri dari Habil. Yang cemburu itu Qabil kepada Habil. Subhanallah. Maka kata Nabi Allah
biar clear, Allah yang memutuskan. Caranya bagaimana? Mempersembahkan kurban. Subhanallah. Dalam tafsir Al-Isra, subhanallah, saya baca itu Nabi Allah Adam subhanallah menugasi Qabil putranya itu untuk bekerja sebagai petani. Subhanallah. Sedangkan kepada Habil bekerja sebagai peternak. Subhanallah. Maka ketika musim panen tiba, subhanallah, disuruh untuk mempersembahkan kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari kedua ini ada yang kurbannya diterima, ada yang tidak. Habil itu mempersembahkan yang terbaik, dia punya ternak kambing. Dipilih kambing yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling ganteng lah bahasanya. Subhanallah, untuk dipersembahkan kepada Allah. Habil, subhanallah, kepinginnya diterima, persembahan pengen diterima, tapi mempersembahkan dipilih buah yang benar, busuk-busuk, yang kecil-kecil dipilih. Subhanallah, ada sifat kikir di situ. Dikiranya Gusti Allah bisa dipilih. Masya Allah, Masya Allah, maka dipilih buah yang sudah busuk-busuk, yang jelek-jelek ibaratnya. Subhanallah, maka dipersembahkanlah kedua macam persembahan itu. Yang disambar api itu punyanya Habil, kambing punya Habil. Kalau zaman dulu ibu-ibu tanda bahwa persembahan amal itu diterima, maka ada api yang menyambar. Subhanallah, itu ada dalam Quran. Subhanallah, seperti itu. Maka yang diterima adalah persembahan Habil, karena Habil mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang paling baik yang dia punya. Subhanallah. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqq. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, naba bani Adam bil haqq, kisah tentang kedua putra Nabi Allah Adam alaihi salam dengan benar. Idh qaraba qurbana, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Idh qaraba qurbana fatuqabbala min ahadihima, ada yang diterima, walau taqabbal min al-akhar, ada yang tidak diterima. Subhanallah, yang enggak diterima ini enggak terima. Subhanallah, Habil enggak terima akhirnya. Maka qala al-aqlanna, dia bilang akan membunuh Habil yang diterima persembahannya oleh Allah. Jadi punten, sifat iri, sifat hasud, benci dengan kenikmatan orang lain itu sudah dari dulu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka Habil mengomentari innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ma yataqabbalullah illa al-muttaqin, tidak diterima oleh Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang yang mau berusaha sekemampuan dia memaksimalkan diri untuk mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah. Contoh punten, waktu kemarin zakat fitrah. Subhanallah, ibu-ibu punya itu uang lebih. Kaya-kayanya kalau beli beras yang lumayan bagus, yang lebih mahal, yang harganya 40.000 umpamanya itu bisa. Subhanallah, tapi dipilih yang paling murah yang harganya 20.000 umpamanya. Subhanallah, dipilih. Nah, ini gambarnya seperti itulah, gambaran kecilnya. Kalau kita punya memang mampu, bismillah yang terbaik. Contoh nanti sebentar lagi ada Idul Adha. Biasanya semarak akan diadakan sunnah kurban. Subhanallah, kalau kita mampu punya uang lebih, rezeki lebih, pilih hewan kurban yang paling bagus, yang terbaik. Jangan subhanallah, ini saya ada rezeki lebih 10 juta umpama. Subhanallah, ibaratnya kalau beli hewan yang 7 juta, 8 juta itu mampu. Dipilih yang 1,5 juta, yang paling kurus, yang paling Masya Allah kecil. Padahal kalau beli lebih mampu. Nah, ini gambaran. Kami
tidak? Logikanya begini, kita punya sosok yang sangat amat kita cintai, amat sangat kita hormati, sukai. Kita pengen nasihatnya, otomatis yang pengennya paling bagus, paling indah, agar senang orang ini, betul tidak? Kalau kita suka, kalau kita sayang kepada dia, betul tidak? Sekemampuan kita tentunya, tapi yang terbaik dari apa yang kita punya. Pun demikian kepada Allah. Kalau betul cinta kita kepada Allah, kalau betul ketakwaan kita kepada Allah, maka akan berusaha semaksimal mungkin kita akan mempersembahkan amalan-amalan yang kita kerjakan yang terbaik. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai amalanmu kepada Allah, kebaikanmu kepada Allah, sampai kamu mau berinfakkan sesuatu yang kamu sukai. Subhanallah. Meskipun ini konteksnya itu infak bersedekah ya, tapi bisa kita aplikasikan pada semua hal. Subhanallah. Artinya kita tidak akan mungkin asal memberikan sesuatu kepada yang istimewa. Subhanallah. Kalau dia betul, dia istimewa untuk kita, kita akan memikirkan yang terbaik untuk dia. Betul tidak? Pun demikian seorang hamba kepada Tuhan. Ketika betul tauhidnya, takwanya, mahabbahnya kepada Allah, maka dia bismillah. Attaqullaha mastata'tum, dan haqqa tuqatih, akan sebaik mungkin mempersembahkan amalan-amalan yang dia punya dengan yang terbaik. Subhanallah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. Kalau ada pertanyaan, siapa yang berusaha yang terbaik, pengen bisa ikhlas, nanti kepleset, nanti Masya Allah, masih ngotot pengen dialami, masih senang dipuji, masih ingin dihormati, masih ingin dilirik oleh makhluk, masih ingin dipandang mulia oleh manusia. Itu bagaimana? Berproses itu. Orang itu gak bisa kayak klik langsung bagus, berproses. Kita itu hidup di alam dunia. Alam dunia itu alam hikmah. Ada proses yang harus kita jalani. Makanya kata Gusti Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Subhanallah. Meskipun tafsiran ini Allah tidak akan merubah nikmat jadi bencana, kecuali karena perilaku manusia itu sendiri yang tidak bersyukur kepada Allah. Tapi bisa juga diartikan lebih luas lagi. Kalau kita, contohnya begini, kita pengen bersih, pengen wangi, nggak mau mandi, nggak mau pakai minyak wangi, ya bagaimana bersihnya? 40 hari nggak mau mandi, nggak mau sampoan, sampai gimbal rambutnya. Subhanallah. Ya bagaimana? Harus ada ikhtiar. Kamu mau bersih, mau wangi, harus ada mandinya. Ikhtiar pakai minyak wanginya. Kitanya bukan kanjeng Nabi yang air keringatnya melebihi kasturi. Subhanallah. Kalau kita ya Rasulullah, yang keringatnya itu melebihi harumnya dari kasturi. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Maka bagaimana? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Mari berfikir, mari merenung. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. La yaqbalullahu illa thayyiban. Allah enggak menerima kecuali yang baik. Ini di sini ada peluang
seberapa sungguh kita menghambakan diri kepada Allah. Kata Quran, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apakah kamu mengira kamu menjadi ahli surga sedangkan Allah belum menguji seberapa sungguh mujahadahmu dalam beribadah, seberapa sungguh kesabaranmu dalam menerima apa yang Allah berikan atas hidupmu? Diuji oleh Allah. Dia beluangkum ayyuhum ahsanu amala. Sudah ada usaha perbaikan diri dari kita. Contohnya apa? Dengan mengaji. Masya Allah, saya ingin jadi bagus, ingin jadi baik, pengen benar, punten nggak mau ngaji. Ya bingung dari mana dia jadi baiknya dari mana? Ada yang mengarahkan. Subhanallah, betul tidak? Masya Allah, betul, Masya Allah. Saya pengen kenyang, nggak mau lapar. Ada makanan, nggak mau dimakan. Ya keder. Subhanallah. Padahal makanan mesandi, tapi dia nggak mau makan. Ya bagaimana pengen kenyangnya? Betul tidak? Ilmu Allah itu sudah berluas. Nasihat Allah itu berceceran di mana-mana. Di tempat ini diadakan majelis ilmu, di tempat ini diadakan majelis ilmu, tempat ini diadakan. Kita yang nggak mau datang, ya keder. Bagaimana kita pengen bisa menjadi yang lebih baik? Subhanallah. Maka layak kepada illa thayyiba. Allah sedang menguji, ayo seberapa sungguh persembahan amalmu untukku itu ditampilkan dengan sesuatu yang baik. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini kufaham betul ini bapak-bapak. Ini sangat paham betul. Alhamdulillah. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sungguh Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para utusannya, yakni para rasulnya. Apa isi perintah itu? Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para utusan, kulu minat thayyibat, makanlah apa-apa yang baik, wa'malu shalihan, dan kerjakanlah amalan yang baik, amalan yang saleh. Maka Imam Ibnu Rajab menyatakan, mengomentari hadis ini dengan apa? Di antara kunci kesuksesan seorang hamba itu bisa beribadah kepada Allah dengan baik, satu kuncinya. Apa itu? Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan yang halal. Kulu minat thayyibat, baiknya bukan sekedar baik secara fisik kesehatan, tapi baik secara fisik rohani, kesehatan rohani, pahalanya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanan yang kita masuk halal, minuman yang kita minum halal, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakan amalan kepada Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka saya tuliskan, subhanallah, Abdul Fakir menuliskan subhanallah, apa namanya, satu sedikit nasihat yang kalau bisa dibilang itu nasihat. Ini dicantumkan dalam buku baru dari buku Renungan Kalangi lagi yang kedua. Subhanallah, manakala hati seorang hamba bercahaya, maka ucapannya akan bercahaya, perilakunya bercahaya, pola pikirnya bercahaya. Subhanallah. Karena sumber utama segala hal yang keluar dari gerakan tubuh kita itu, ibu-ibu, pengaruhnya dari dalam. Pengaruhnya dari dalam. Makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasad kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh, ala wahya al-qalb." Pada diri manusia ada segumpal daging, yang mana ketika daging ini baik, maka baik seluruh yang ada pada diri manusia.
Subhanallah. Dan kunci kesehatan hati yang pertama adalah makanan halal. Makanan halal. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad faza muttaqun. Wa qad faza muttaqun. Inna Allah ta'ala tayyibun. La yaqbalu Allah illa tayyiba. Sungguh Allah Maha Baik, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Yang diterima Allah hanyalah yang baik. Pun demikian dengan ucapan kita. Ucapan kita akan naik kepada Allah jika itu baik dalam pandangan Allah. Pekerjaan kita akan naik kepada Allah jika itu baik dalam pandangan Allah. Maka selagi kita bisa berbicara yang santun, yang lembut, maka kenapa kita harus berbicara yang kasar, yang menyakitkan? Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu 'izzata falillahi 'izzatu jami'an. Man kana yuridu 'izzata fa inna 'izzati lillahi jami'an. Man kana yuridu 'izzata falillahi 'izzatu jami'an. Siapa yang mencari kemuliaan, maka milik Allah segala kemuliaan. Artinya kalau pengen mulia, maka dekati Allah. Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu 'izzata falillahi 'izzatu jami'an. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada lagi itu firman Allah tentang baiknya ucapan itu. Subhanallah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis samaa. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kalian memperhatikan Allah telah membuat sebuah perumpamaan? Apa itu perumpamaannya? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Ucapan yang baik, kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kuat. Wa far'uha fis samaa, cabangnya menjulang ke langit. Tuti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Pohon yang baik dari akar yang kuat, cabang yang menjulang ke langit itu akan menghasilkan buah di setiap waktu. Tentunya biidzni rabbiha. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah beri perumpamaan itu agar apa? Agar manusia selalu ingat akan nasihat itu. Subhanallah, apa nasihatnya? Satu dari ucapan dulu. Ingat, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu Allahu illa thayyiban. Allah Maha Baik, gak menerima kecuali yang baik. Banyak ucapan yang telah kita ucapkan, ingat, yang diterima Allah hanyalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik, kasyajaratin thayyibah, asluha thabitu wa far'uha fis samaa, tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ada dalam surah Ibrahim. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ucapan yang buruk, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ucapan yang buruk bagaikan pohon yang buruk. Subhanallah, yang seperti akarnya
melihat kepada yang mengucapkannya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kata bapaknya ibu, subhanallah, betapa banyak lembutnya ucapan, betapa banyak ucapan yang lembut itu bisa meluluhkan hati yang keras. Betapa banyak pandangan yang penuh dengan kasih sayang itu meluluhkan, subhanallah, hati yang penuh amarah. Maka mari perhatikan ucapan kita, perhatikan cara pandang kita, subhanallah. Jangan sampai ketika kita bisa meraihkan kebahagiaan di hati manusia dengan ucapan baik kita, kenapa harus meraihkan kesedihan di hati manusia dengan ucapan baik kita? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita bisa memberikan cahaya nyenang-nyenang melawan ucapan baik kita, kenapa harus bikin orang itu pusing, sedih dengan ucapan buruk? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka ada hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Inna min mujibatil maghfirah badal salam wa husnul kalam. Sungguh sebagian amalan yang mewajibkan kita meraih ampunan Allah adalah badal salam, mengucapkan salam, menebarkan salam kedamaian, wa husnul kalam, dan ucapan yang bagus, ucapan yang baik. Dan fondasi dari ucapan yang baik itu apa? La ilaha illallah, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Jika la ilaha illallah itu telah mengakar dalam hati, maka ia akan membuahkan segala yang baik yang ada pada diri kita. Ketika tauhid seseorang telah masuk dalam sanubari dengan begitu kuat, mengakar, maka ia akan banyak menghasilkan buah budi pekerti yang baik kepada amalan zahir kita, baik amalan batin kita. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Tadi kunci semua itu ada pada satu. Yang pertama apa? Kulu minat thayyibati wa'amalu sholihan. Kenapa yang disebut itu kulu minat thayyibat dulu? Makanlah makanan yang baik dulu, baru disebut oleh Allah kerjakanlah amalan sholih. Ini saling terkait, sangat terkait maknanya. Seseorang bisa mampu mengerjakan amalan yang baik dengan benar ketika kekuatan yang ia peroleh, sumber kekuatan yang ia peroleh itu dari yang baik. Kita bisa kuat tahajud, kuat ibadah, dan lain sebagainya karena alhamdulillah, subhanallah, kita bisa makan makanan yang baik, yang halal. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Jadi Allah sangat memperhatikan betul makanan kita, minuman kita. Allah memperhatikan betul karena semua itu akan mempengaruhi pekerjaan kita dalam pandangan Allah, ibadah kita dalam pandangan Allah. Makanya kata guru itu, subhanallah, Masya Allah, kalau kita pengen gampang ibadah, badannya itu buatan buat kangge ibadah, dilalahin krempeng kangge ibadah. Satu dulu perhatikan makanan kita. Subhanallah, kalau halal makanannya, insya
Allah Allah bermudah kita untuk bisa mengerjakan kebaikan ini. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan thumma dzakara rajulan yuqimu as-safar asy'ara al-bara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Rasulullah kemudian menyebutkan seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan yang panjang, rambutnya itu lusuh, pakaiannya berdebu dan lain sebagainya. Yamuddu yadayhi ila as-sama'. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena di antara dalam kitab Arba'in disebutkan di antara kunci diijabahnya doa itu sedang dalam perjalanan yang panjang. Kenapa? Biasanya seseorang kalau sedang menempuh perjalanan yang panjang itu menemukan beragam kesulitan. Itu tidak ada aja ujiannya, sulitnya. Beda di rumah sendiri, enak, subhanallah. Kalau dalam perjalanan itu ada yang ditemui sulit-sulitnya, subhanallah. Nah itu kalau dia sabar, apa namanya, dia bisa dipercepat pengabulan doanya oleh Allah. Nah di situ artinya bahwa ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyinggung kepada orang yang yuridu safar asy'arat al-bara yamuddu yadayhi ila as-sama', harusnya orang yang telah bepergian yang jauh yang panjang ini dia termasuk orang yang dikabulnya cepat, diijabahnya cepat. Ya Rabb harusnya cepat diijabah apa yang dia inginkan. Tapi dulu makanannya bagaimana, minumannya bagaimana, sandarannya bagaimana. Subhanallah. Makanya ya Rabbi wa mat'amuhu haram. Doa sikya doa wa mat'amuhu haram, sementara makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Fa anna yustajab lah, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Seperti ini. Jadi mafhum badan. Alhamdulillah. Artinya bahwa begini ibu-ibu, bapak-bapak, takwa itu ada dua macam. Takwa yang bangsa zahiriyah, takwa yang bangsa batiniyah. Zahiriyah seperti tindakan kita, ucapan kita, perilaku zahir kita. Contoh, subhanallah, kita nggak berani mengambil hak orang lain, itu bentuk takwa kita zahir. Kita nggak berani memakan sesuatu yang haram, subhanallah, itu bentuk takwa kita dalam bentuk zahir. Kita menjaga mata ini dari memandang sesuatu yang Allah haramkan, itu bentuk takwa kita dari bentuk zahir. Ada batin. Apa itu? Keikhlasan, keyakinan yang bersih. Apakah kita meyakini ada kekuatan selain dari kekuatan Gusti Allah? Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Makanya kebaikan zahir dan kebaikan batin harus berimbang, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Salam dalam kitabnya yang berjudul Maqasidul I'anah. Subhanallah. Maka sejatinya seorang yang beriman itu harus memperhatikan amalan zahirnya plus amalan batinnya. Subhanallah. Karena banyak dari orang-orang yang secara zahirnya, secara tampilan lahirnya itu dia mengisyaratkan, menggambarkan sebagai orang yang bertakwa, orang yang taat, tapi subhanallah secara bersamaan riyanya ada, wujudnya ada, sum'ahnya ada, tasbih nafsnya ada, hikdunya ada, ghadabnya ada. Subhanallah. Maka ini perlu dikoleksi. Jadi harus bagaimana tuh makanya ribet sih pengen takwa dari akhir bisa semua. Bukan angin, bukan. Tinggal kita usahakan, tinggal kita
rasakan. Subhanallah, Masya Allah, Allah yang punya surga ini. Kitanya pengen masuk surganya Allah, ya harus memenuhi kriteria orang-orang yang bisa memasuki surga Allah. Nah, kriteria itu Allah tampilkan melalui Quran, melalui hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, isinya begini. Sudah mengetahui seperti itu, kata Gusti Allah, ini udah hidayah ya. Tadinya kita nggak ngerti keterangan ini, jadi ngerti. Ini hidayah Allah. Maka mari tingkatkan hidayah ini sampai menjadi taufik. Taufik itu apa? Pengetahuan dan pengamalan menjadi satu, itulah taufik. Pengetahuan dan pengamalan menjadi satu, itulah taufik. Subhanallah, contoh ini, contoh. Subhanallah, kita tadinya nggak ngerti. Masya Allah, ini makan yang haram itu nggak boleh. Setelah ngaji, jadi ngerti. Oh, ternyata nggak boleh. Ini akibatnya fatal, bahaya. Hidayah yang sudah masuk. Setelah ngerti begitunya, dipraktekkan. Menjaga betul, jangan sampai memakan makanan yang haram. Jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang haram. Maka ini pengetahuannya sudah bergabung dengan pengamalan praktek. Namanya taufik. Kalau bahasanya Walid, ketakwaan yang Subhanallah. Nah, taufik ini dijaga betul, diistiqomahkan agar menjadi inayah. Tanda dari dulunya bahwa kita menjadi min ahli sa'adah wa min ahli husnul khatimah. Subhanallah, kullun muyassarun lima khuliqa. Kullun muyassarun lima khuliqa. Dikatakan Nabi begini. Setiap orang itu dimudahkan dari apa dia diciptakan. Setiap orang itu dimudahkan dari takdirnya. Ketika dia Allah takdirkan menjadi ahli baik, maka Allah akan tuntun dia ke suatu perantara yang baik. Maka semoga ibu-ibu ini menjadi tanda bagi kita. Duduk barengnya dengan ilmu, kita ngobrol tentang ilmu. Semoga ini tanda dari Allah. Ini yang sabiqah dari Allah bahwa kita menjadi ahli baiknya dalam pandangan Allah, dalam pandangan hamba-hamba wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Inna Allah ta'ala tayyibun, la yaqbalu Allah illa tayyiba. Sungguh Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Subhanallah. Maka bunten, mari dari sekarang perhatikan dulu dari ucapannya. Subhanallah, dari pola pikirnya, dari tindakannya. Subhanallah, dari ucapan dulu tadi dia ingat kalimah thayyibah itu kasyajaratul thayyibah asluha thabit wa far'uha fis-sama. Tapi kalau kalimat yang buruk kasyajaratin khabithatin yajtufat min fawqi al-ardi wa laha al-qawm. Seperti itu. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhahu Laits bin Ghalib, Imam al-Masyriq wal Maghrib, Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Misambabul ilmi. Ini saya cantumkan ini. Kalau bijak ini di buku baru insya Allah masih kami entah kapan bisa diterbitkannya. Subhanallah, tapi semoga segera. Semoga segera. Imam Ali karamallahu wajhahu berkata, lisanul aqil wara qalbi wa qalbul ahmaq wara lisani. Lisanul aqil wara qalbi. Orang berakal itu ia akan berpikir baru dia berbicara.
akan hati-hati. Ngomong ini subhanallah, begini. Tapi caranya kalau begini, nanti malah timbulnya mudarat, timbulnya jelek, timbulnya itu gak bagus, fitnah dan lainnya. Kalau subhanallah dipikir, bagaimana ya cara ngomong yang baiknya, yang santai, agar nasihat ini pesan-pesan sampai kepada yang dituju bagi pikir dulu. Subhanallah. Kalau ini tinggal ngomong justru menimbulkan mudarat, stop langsung. Ini yang cerdas. Ketika mikir dulu baru ngomong, maka akan banyak bersaling perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Subhanallah. Tapi kalau Ahmad, orang yang dulu itu ngomong dulu baru pikir, dia ceplosan kayaknya. Subhanallah. Masa disengaja gini, tapi keceplosan ya. Subhanallah, Masya Allah. Ya enggak apa-apa kalau ibaratnya benar-benar keceplosan. Subhanallah, yang enggak boleh itu yang disengaja. Subhanallah, kalau sudah tahu ini kalau diomongkan bakal menyakiti, bakal timbul kerusuhan, timbul perpecahan, timbul fitnah, ya wis menengok. Subhanallah, diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau belum bisa berkata baik, liyasmut, diam. Ini subhanallah. Kenapa kalau langsung terburu-buru kita mengumbar segala pembicaraan, nanti banyak kesalahan. Aduh ya Allah, mau kedik ya kenapa ya? Aduh ya Allah, banyak penyesalan nanti. Subhanallah. Makanya saya tuliskan ini Mbak Kodok di buku Renungan Kalamilah Hidup, dicoretan di Cirebonnya. Subhanallah. Seorang hadis, seorang bermakrifat ditanya oleh Allah, wahai kasih Allah, kenapa kamu jarang berbicara? Maka sang arif ini menjawab, Allah menciptakan untukku 2 telinga dan 1 mulut. Agar apa? Agar aku gak banyak ngomong. Subhanallah. Lebih banyak mendengarkan. Subhanallah. Tapi kebanyakan sekarang ini lebih banyak ngomong orang-orang itu daripada mendengarkan, daripada merenungi, mencermati terlebih dahulu. Maka dari banyak ngomong itu, segala pembicaraan diumbar, maka banyak penyesalan. Bukan ibu-ibu yang subhanallah, adanya adu domba, adanya ghibah, adanya namimah, adanya fitnah. Kerusuhan yang terjadi jadi banyaknya dari apa? Dari lisan, dari mulut yang tidak terkontrol, mulut yang tidak takut kepada Allah. Subhanallah. Adanya permusuhan, perselisihan, fitnah, dan lain sebagainya itu dari mulut yang tidak terkontrol. Bukan mengambil menang, cuma komen tentang sosial media. Ya sabi, subhanallah. Sekarang itu sudah jadinya double, bukan hanya sekedar mulut, ini tangan, jari. Makanya yang cerdas bukan hanya orang yang berpikir dulu baru berbicara, tapi orang yang berpikir dulu baru mengetik. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ketika kita ini menimbulkan kerusuhan, fitnah dan lainnya, langsung stop ini jari kita. Masya Allah, Bunda. Masya Allah. Ingat-ingat, innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalullahu illa thayyiban. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini subhanallah sudah jam 9, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan. Jika ada perkataan yang menyinggung hati, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, semoga diterima
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.